Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Nirmala Aprilia dari PT LPP Agro Nusantara, peserta PLDP 3 Akuntansi dan Keuangan Angkatan 16. Di sini saya akan sedikit merangkum terkait isi dari modul fungsional. Akuntansi adalah sebuah kegiatan yang menyajikan informasi yang bersifat keuangan mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Output dari akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta CALK atau catatan laporan atas laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan terdapat beberapa elemen, yaitu aktiva, utang, ekuitas yang tersaji dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian juga ada investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, serta laba komprehensif yang tersaji dalam laporan perubahan ekuitas, serta juga terdapat di laporan keuangan lainnya. Kemudian ada pendapatan, biaya, keuntungan, serta kerugian yang dapat kita temukan dalam laporan laba rugi. Biaya sebagai salah satu elemen dalam laporan keuangan merupakan pengeluaran atau pengurangan ekonomi dari sumber daya perusahaan yang timbul dari operasi normal atau aktivitas lainnya dalam rangka menghasilkan pendapatan. Dalam akuntansi, biaya diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Yang pertama, untuk tujuan penyiapan laporan keuangan eksternal, biaya dibagi menjadi biaya produk dan biaya periodik, di mana biaya produk merupakan biaya yang terkait dengan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya periodik merupakan biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi. Biaya ini terdiri dari biaya administrasi umum dan biaya penjualan. Selanjutnya, untuk tujuan memprediksi perilaku biaya untuk merespon perubahan aktivitas, terdiri dari biaya tetap, variabel, serta semi variabel. Di mana biaya tetap adalah biaya yang secara total selalu tetap pada rentang tertentu. Karakteristiknya ada yang disebut dengan committed fixed cost, yaitu biaya tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari komitmen kontrak atau kebijakan perusahaan. Contohnya seperti biaya gaji karyawan tetap dan biaya sewa bangunan. Kemudian ada yang dinamakan dengan discretionary fixed cost, yaitu biaya yang perusahaan putuskan untuk dikeluarkan untuk tujuan tertentu dan biasanya dapat diubah atau dikurangi dengan kebijakan perusahaan. Contohnya adalah biaya iklan dan biaya pelatihan karyawan. Selanjutnya biaya variabel, yaitu biaya yang secara total akan selalu berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Terdiri dari engineer variable cost, yaitu biaya variabel yang dapat dikaitkan langsung dengan produksi atau aktivitas tertentu dalam bisnis. Biaya ini cenderung berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi atau aktivitas operasional tanpa ada perubahan yang signifikan dalam tingkat efisiensi ataupun produktivitas. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada discretionary variable cost, yaitu biaya variabel yang dapat diubah atau dikendalikan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan kebijakan, tujuan, atau keputusan tertentu. Seperti biaya pemasaran dan promosi, di mana manajemen dapat memutuskan untuk meningkatkan anggaran pemasaran dan promosi selama periode tertentu untuk mendukung launching produk baru ataupun dalam acara kampanye promosi khusus. Yang terakhir adalah biaya semi variabel, yaitu biaya yang pada kondisi tertentu akan berpola sebagai biaya tetap dan pada kondisi lain akan berpola sebagai biaya variabel. Selanjutnya, untuk tujuan penentuan biaya ke objek biaya,
Ini terdiri dari biaya langsung serta biaya tidak langsung, di mana biaya langsung yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi biaya untuk tujuan pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa jenis biaya, yaitu yang pertama biaya diferensial, yaitu perbedaan biaya yang terjadi di antara beberapa alternatif keputusan. Kemudian ada opportunity cost, di mana itu merupakan biaya atau manfaat yang hilang pada saat keputusan telah dibuat. Selanjutnya ada sunk cost, yaitu biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini maupun keputusan yang dibuat di masa depan. Kemudian ada biaya relevan, di mana biaya ini terjadi di masa depan akibat dari perbedaan di antara berbagai alternatif keputusan. Dan yang terakhir adalah biaya tunai, di mana biaya ini merupakan biaya yang membutuhkan pengeluaran kas di masa mendatang akibat keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang. Selanjutnya, terkait pemasaran. Konsep dasar pemasaran adalah seperangkat prinsip dan filosofi yang mendasari pendekatan perusahaan dalam memahami, memenuhi, dan berinteraksi dengan pelanggan. Konsep-konsep ini membantu perusahaan memahami pasar, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan mencapai tujuan bisnisnya. Salah satu alat atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran adalah marketing mix, atau biasa dikenal sebagai 4P, Product, Price, Place, dan Promotion. In marketing mix merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola strategi pemasaran. Untuk menentukan 4P, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik produk dan pasar dari perusahaan kita. Karena itu, akan menentukan strategi pemasaran apa yang akan kita gunakan. Apakah produk kita merupakan barang konsumsi, barang industri, atau dalam bentuk komoditas. Produk yang berbeda akan menentukan strategi maupun target pasar yang berbeda pula. PTPN saat ini bergerak di bidang bisnis perkebunan, di mana produk perkebunan umumnya berupa komoditas yang diperdagangkan di bursa-bursa komoditas, di mana harga komoditas ini selalu berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasokan demand and supply dunia atas produk yang bersangkutan. Sehingga harga ditentukan oleh pasar atau bursa, bukan PTPN selaku produsen komoditas yang bersangkutan. Analisis yang dapat dilakukan dapat berupa analisis fundamental serta analisis teknikal. Selanjutnya terkait dengan pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan, rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja telah sesuai dengan standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan menekankan pada 3 hal, yaitu adanya rencana, standar, dan tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta yang terakhir adanya usaha untuk membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan sendiri menurut teori, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Perbedaan mendasar antara pengawasan dan kepatuhan adalah pengawasan itu lebih fokus pada membandingkan pencapaian dengan tujuan, sedangkan kepatuhan berfokus pada pelaksanaan dan pengelola risiko kepatuhan. Serta pengawasan lebih bersifat kuratif atau ex post, yaitu mengacu pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil setelah suatu peristiwa atau masalah terjadi.
dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengatasi dampak negatif dari peristiwa tersebut. Berbeda dengan kepatuhan yang lebih bersifat preventif atau ex ante. Sehingga salah satu fokus kepatuhan adalah terkait pengembangan budaya kepatuhan. Sehingga kepatuhan ini terdiri dari serangkaian tindakan yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework dari manajemen risiko, menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi, menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko, serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan. Di dalam organisasi untuk memastikan bahwa seluruh komponen organisasi berjalan dalam tracknya untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Untuk pemantauan atau monitoring serta review terhadap pelaksanaan kinerja organisasi serta pembinaan SDM, dan yang terakhir untuk mengelola fungsi pengendalian bersama-sama dengan seluruh pimpinan unit kerja. Sehingga dibentuklah unit kepatuhan internal, di mana ruang lingkup pemeriksaan kepatuhannya meliputi implementasi KPI, identifikasi kendala dan kelemahan sistem, evaluasi pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh karyawan ataupun unit kerja, serta pemberian saran dalam rangka penyempurnaan. Selanjutnya, terkait konsep perencanaan dan pengembangan bisnis. Perencanaan merupakan proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, serta siapa yang melakukan. Perencanaan bisnis merupakan perencanaan strategis jangka panjang yang meliputi pengembangan produk atau jasa yang dimiliki, bersifat kompleks dan holistik, serta menyeluruh mencakup pengembangan seluruh struktur dan fungsi organisasi. Beberapa esensi dari perencanaan bisnis adalah merupakan proses pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan, merupakan bentuk respon terhadap masalah atau kondisi yang kini atau kondisi masa kini yang belum atau tidak memuaskan yang harusnya dirubah atau diperbaiki, dirumuskan oleh manusia serta dilaksanakan oleh manusia pula, serta harus menghasilkan konsep bisnis yang dapat melaksanakan tugas pokok perencanaan. Dengan melakukan perencanaan bisnis yang baik dan mengembangkan strategi bisnis yang sesuai, perusahaan dapat memaksimalkan nilai asetnya untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Salah satu bagian penting dari keseluruhan proses perencanaan dan pengembangan bisnis adalah optimalisasi aset. Dalam tahapan optimalisasi aset, perusahaan akan mengidentifikasi terlebih dahulu aset-aset yang dikuasai, kemudian mengelompokkan aset tersebut dalam dua jenis, yaitu aset yang memiliki potensi serta yang tidak memiliki potensi. Atas aset-aset yang memiliki potensi inilah yang nantinya akan dilakukan studi HBU atau Highest and Best Use untuk mengetahui usaha komersial apa yang tepat untuk aset tersebut. Sehingga dengan begitu aset dapat dioptimalisasikan. Untuk mengoptimalisasikan suatu aset, maka nantinya dibutuhkan investasi dalam jangka panjang dalam rangka mempelajari secara mendalam terkait usaha yang akan dijalankan tersebut, apakah layak atau tidaknya untuk dilaksanakan, maka diperlukan studi kelayakan bisnis atau feasibility study. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis ini untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan bagi perusahaan. Penyusunan feasibility study bertujuan untuk menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan kegiatan, memudahkan pengawasan serta pengendalian. Sekian rangkuman fungsional dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.